Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimuna amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmahnya. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu masih membahas nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang merujuk kepada kitab Al-Wajibat ataupun pada kitab Syarah Al-Wajibat. Dan kita telah sampai kepada pembatal keislaman yang keempat. Kita telah sampai kepada pembatal keislaman yang keempat. Qala al-muallif rahimahullah, ar-rabi', pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min haddihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Al-muallif berkata pada poin yang keempat ini, atau pada pembatal keislaman yang keempat, bahwasanya barang siapa yang meyakini selain hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang lebih sempurna daripada petunjuk beliau, atau dia meyakini bahwasanya selain hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah ada yang lebih bagus lagi daripada hukum Rasulullah, seperti orang-orang yang lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan hukum toghut daripada hukum Rasulullah, maka sungguhnya dia kafir. Ini pembatal Islam yang keempat, kata beliau, yaitu man i'taqada anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Jadi siapa saja yang meyakini bahwasanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini enggak ada apa-apanya, ada yang masih lebih bagus, yang lebih menandingi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang lebih yang lebih baik lagi daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hidayah yang dibawa oleh Rasulullah, ataupun ada yang meyakini bahwasanya hukum-hukum yang sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hukum-hukum yang bukan merupakan yang paling tinggi, tapi di sana ada hukum yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih paten lagi daripada hukum yang telah diwariskan atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mencontohkan langsung di dalam matanya ini, kalladhi yufaddilu hukmat tawaghit. Tawaghit itu jamak dari toghut. Seperti orang-orang yang lebih mengutamakan hukum toghut daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Karena hukum yang dibawa oleh Rasulullah adalah hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang meyakini seperti ini, fahuwa kafir, maka sungguh dia kafir. 6. Maka lihat pada matan yang keempat ini, atau pada poin yang keempat ini, al-muallif menyebutkan man i'taqada, man i'taqada, barang siapa yang meyakini. Artinya dia hanya sebatas meyakini saja, ini bisa menyebabkan batal keislamannya. Lalu bagaimana kalau sampai mengerjakannya? Bagaimana kalau sampai melaksanakan ataupun menerapkan hukum dari selain hukum Allah Subhanahu wa taala,
dengan keyakinan bahwasanya hukum selain Allah ini lebih bagus daripada hukum Allah, lebih bagus daripada hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah, jadi sudah dia amalkan, kan begitu ya. Sehingga beliau di sini masih menyebutkan man i'taqada, hanya sebatas meyakini saja, ini bisa menyebabkan batalnya keislaman. Baik. Kemudian di sini beliau menyebutkan di dalam syarahnya, hadzan naqidu yashmulu amrayni. Pembatal keislaman yang keempat ini mencakup dua perkara. Yang pertama kata beliau, man i'taqada, pada kalimat man i'taqada, siapa yang beriktikad, meyakini saja. Maksudnya kata beliau, mujarradu i'tiqadi faqat biduni fi'lin. Ini orang-orang yang hanya sebatas meyakini saja, belum melakukannya. Masih meyakini saja. Artinya di dalam dirinya ada keyakinan bahwasanya hukum-hukum di dalam Islam, hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk-petunjuk, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah, apakah itu berkaitan dengan akidah, tuntunan Rasulullah berkaitan dengan akhlak, tentang muamalah, kemudian dia anggap tidak ada apa-apanya, dia anggap kecil. Kemudian lebih dia dahulukan ataupun lebih dia tinggikan petunjuk-petunjuk selain Rasulullah. Apakah itu yang dia tinggikan ataukah yang dia anggap lebih mulia petunjuk tadi adalah guru-gurunya, wali-walinya, atau siapapun yang dia kultuskan, ini lebih bagus katanya. Begitu ya. Atau ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang lebih mendahulukan petunjuk-petunjuk ya, petunjuk Ali katanya, kan gitu ya, atau imam-imam mereka. Ya, imam-imam mereka yang 12 itu. Ini lebih utama, yang bisa menjadikan mereka mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada para nabi, para rasul. Nah, demikian. Jadi kata beliau, makna dari matan man i'taqada, barang siapa yang meyakini, yakni sebatas meyakini saja, belum mengamalkannya. Anna ghaira hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam kainan man kana akmal min hadihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir. Yaitu dia meyakini selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir. Maka sungguh dia kafir. Fa kaifa idza fa'ala dzalika wa tabbaqa hadya ahli dhalal? Lalu bagaimana apabila ada seorang yang langsung menerapkan ataupun ya dia melakukannya dari petunjuk-petunjuk ahlud dhalal, ya ini petunjuk orang-orang yang sesat, ya ahlud dhalal. Jadi kata beliau, fa kaifa idza fa'ala dzalik, kalau sebatas meyakini saja ini sudah menyebabkan pelakunya atau yang meyakini tadi keluar dari Islam, lalu bagaimana kalau dia sampai melakukannya? Ini tidak usah ditanyakan lagi kufurannya, kan gitu ya. Berarti lebih berat lagi, lebih parah lagi. Artinya apa? Beliau di sini menyebutkan poin yang keempat, ini adalah batasan yang paling minimal sekali. Minimalnya hanya sebatas meyakini saja, walaupun dia tetap melakukan petunjuk Rasulullah, tapi di dalam hatinya meyakini bahwasanya ini sebenarnya nggak ada apa-apanya, ini masih lebih bagus lagi petunjuknya si fulan, syekh fulan atau wali fulan. Adapun sunnah Rasul ini nggak ada apa-apanya, atau imam kami lebih bagus daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada petunjuk Nabi. Nabi mengajak demikian, masih lebih bagus yang diberi petunjuk oleh imam kami misalnya, seperti itu. Dia yakini, walaupun dia tetap mengerjakan sunnah Rasulullah, ini bisa menyebabkan kekafiran, keluarnya dia dari Islam atau membatalkan keislamannya. Nah, demikian. Al-hadyu maknahu, adapun hidayah ataupun al-hadyu, petunjuk ataupun hidayah, maknanya adalah at-tariqah was-sirah, yaitu perjalanan, ya, sirah, perjalanan kehidupan. Fasiratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanu min sirati kulli ahadin. Sirah, perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan sebaik-baik perjalanan manusia. Ya, tidak ada yang menandingi sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Tidak ada yang lebih baik perjalanan kehidupannya daripada perjalanan kehidupan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wa tariqatuhu akmalu min tariqati kulli ahadin. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah adalah sebaik-baik jalan. Jalan yang paling sempurna yang ditempuh oleh manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi hadyihi sunanuhu wa akhlaquhu wa nahwu dzalik. Dan yang dimaksud di sini dengan hidayah Rasulullah adalah sunnah-sunnahnya, akhlaknya, ataupun apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipahami kan gitu ya. Yang dimaksud di sini hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidayah atau petunjuk dari Nabi, yaitu sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya, akhlak-akhlak beliau ataupun selainnya yang itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau mengatakan fahuwa sallallahu alaihi wasallam adzirwatul ulya fi kamalil haddi wasirah. Bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan puncak kemuliaan pada kesempurnaan hidayah dan perjalanan hidup. Jadi beliau merupakan zirwatul ulya, yakni fi kamalil haddi wasirah. Yang paling tinggi, zirwah itu memang puncaknya gitu ya. Puncak yang paling tertinggi dari segala bentuk kesempurnaan perjalanan hidup seseorang. Kalau kita mencari-cari, menelusuri, kemudian meneliti dari orang-orang sebelum kita yang dikenal dengan kebagusannya, dikenal dengan kebaikannya, dikenal mungkin ya dengan segala macam keutamaannya, maka tidak ada yang bisa menandingi keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia telah menemukan listrik, sekalipun dia telah menemukan mesin diesel gitu ya, sekalipun dia telah menemukan berbagai macam ya peralatan-peralatan, perlengkapan-perlengkapan yang dimanfaatkan oleh manusia, maka masih lebih bagus lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Itu terbukti karena sungguhnya Islam yang ada saat ini dan kaum muslimin yang ada hari ini, dari dulu sampai hari ini, itu semua buah dari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian. Sehingga kata beliau, "Faman ya'taqada anna hunaka man huwa akmalu min hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafirun jahilun khabithun adallu min himari ahli." Maka siapa saja yang meyakini di sana ada orang-orang yang lebih bagus daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, jahil, kotor, lebih sesat daripada keledai. Ini kata beliau. Kenapa? Ini memang manusia terbaik yang tidak ada yang menandinginya. Manusia terbaik yang nanti beliau akan menjadi ya Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya pada hari kiamat, penghulunya para nabi dan para rasul. Dari masa Adam sampai hari kiamat tidak akan ada orang yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini i'tiqad kaum muslimin. Makanya jelas ini dimasukkan oleh para ulama, dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu pembatal keislaman yang tidak ada khilaf di dalamnya. Barang siapa yang menyelisih ini, maka dia dikhawatirkan dia juga telah keluar dari Islam. Sebagaimana pernah kita sebutkan kan gitu ya, siapa yang tidak mau mengkafirkan kan gitu ya, orang-orang yang jelas kekafirannya, maka dia bisa ikut kafir. Nah, demikian. Itu telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu ya, pada poin yang ketiga. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bukan berarti kita ingin mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi ini memang realita dan ini merupakan satu keyakinan. Hanya saja dalam masalah memuji beliau memang kita tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh kita mengangkat beliau melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Tapi yang kita nyatakan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan dasar-dasar agama yang tidak ada toleransi di dalamnya. Ya, tidak ada ataupun tidak ada ya pilihan di sana. Sehingga seorang muslim mengatakan bahwasanya ini perkara yang pilihan. Artinya apa? Artinya siapa yang mengambil petunjuk Rasulullah ya silahkan, siapa yang tidak mau ya nggak apa-apalah. Kita mengambil petunjuk yang lain dan menganggapnya itu lebih bagus karena realitanya lebih bagus kok. Ya ini sama saja kan gitu ya. Harus benar-benar dia meyakini bahwasanya petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebaik-baik petunjuk, hukum yang dibawa oleh Rasulullah sebaik-baik hukum.
Baik, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian beliau mengatakan fa'a'da'uhu sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wa ba'da zamanihi qad syahidu lahu bisyarafi was-sidqi wal amana wal akhlaq was-sirah al-mardiyah. Musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau sendiri ataupun setelah wafatnya Rasulullah, mereka telah mengambil persaksian ataupun mereka telah menyaksikan bahwasanya beliau memiliki kemuliaan, kejujuran, amanah, akhlak dan perjalanan yang sangat diridhoi. Ini diakui oleh musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang kafir dahulu menggelari Nabi Muhammad sebagai Al-Amin. Jadi memang musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengakui keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang yang mengaku Islam kemudian tidak mengakui ini? Ya, tidak mengakui hidayah Rasulullah sebaik-baik hidayah, hukum Rasulullah sebaik-baik hukum. Wa inna ma'abu alaihi wa naqamu minhu tasfihu ahlamihim wa aibu alihatihim biza'mihim dzalik. Mengapa musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela beliau, kemudian menyakiti beliau ataupun yang semisalnya? Karena mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghina Tuhan mereka. Nah, gitu ya. Mereka menganggap bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu dihina oleh Rasulullah. Itu anggapan mereka. Menurut anggapan mereka, makanya mereka mencela Rasulullah. Meledek Rasulullah, mengatakan majnun, sahir, penyihir, orang gila ataupun yang semisalnya, penyair. Kenapa demikian? Karena apa yang beliau sampaikan mengajak hanya kepada satu ilah saja, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun tersinggung. Berarti kamu tidak menganggap Tuhan kami ini Tuhan yang sah diibadahi. Kamu ngejek Tuhan kami ya, gitu ya. Biasa manusia itu terlalu cepat mengambil satu kesimpulan dari perkataan seseorang. Padahal yang diinginkan adalah mengajak mereka kepada hidayah, mengajak mereka kepada ibadah yang benar, kepada ibadah tauhid. Nah, demikian. Wa illa fan nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ahum bil haqqi wan nuri al mubin min 'indi rabbil alamin wa bid dinis sahih wal kafil liman tamassaka bihi bis sa'adah wal khair fid dunya wal akhirah. Jika bukan karena sifat marah mereka atau anggapan mereka yang keliru tadi, menganggap Rasulullah telah menghina Tuhan-Tuhan mereka, mencela mereka, kalau bukan karena prasangka ini, maka sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka itu dengan penuh kearif bijaksanaan, gitu ya, dengan kearifan, kebijaksanaan, dengan kebenaran dan cahaya hidayah petunjuk yang datang dari Rabbul Alamin, dengan agama yang benar, memberikan jaminan kepada mereka bahwasanya siapa saja yang berpegang teguh dengan agama Allah yang benar ini akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada mereka, jika kalian benar-benar beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian selama ini, karena mereka tidak berhak disembah, mereka itu adalah makhluk-makhluk biasa, sementara yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya beliau datang membawa hidayah, beliau datang dengan kebijaksanaan, beliau datang memberikan kabar gembira, memberikan jaminan bahwasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka inilah yang ditampakkan, yang ditampilkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang kafir atau kepada musuh-musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Nah, ini perkara yang pertama kata beliau. Kemudian perkara yang kedua berkaitan dengan mani' taqoda. Tadi kan disebutkan mani' taqoda, kan gitu ya. Anna ghaira hadin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akmala, gitu ya, lebih baik daripada petunjuk yang lainnya. Jadi sebatas meyakini. Yang kedua kata beliau, man i'taqada anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi mujarradu i'tiqad. Sebentar ya. Yang kedua kata beliau, al-amru tsani,
Man i'taqada anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi, yakni mujarradu i'tiqad. Barang siapa yang meyakini juga bahwasanya selain hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada hukum yang diterapkan oleh Rasulullah, mujarradu i'tiqad, hanya sebatas meyakini, ya meyakini saja, kata beliau, walau lam yaf'al, walaupun dia tidak melakukannya, fahuwa kafirun, maka dia juga akan menjadi orang yang kafir. Sya'a am aba, apakah dia mau ataukah dia tidak mau, maka dia telah kafir. Kalau dia meyakini di sana ada hukum-hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seperti itu seorang muslim. Ini membatalkan keislaman mereka. Ya, kalladzi yufaddilu hukma tawaghit la'anahumullahu ta'ala ala hukmih, sebagaimana seorang yang lebih meninggikan ataupun lebih mengutamakan hukum taghut-taghut yang telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka terhadap hukumnya, fahuwa kafir bila syak, maka sungguh dia telah kafir tanpa ada keraguan. Faman i'taqada anna hukma ahadin minal bashar kainan man kana ahsan min hukmil mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha faqad kafara kufran akbar yukhrijuhu minal islam bil kulliyah. Kata beliau bahwasanya siapa saja yang meyakini bahwasanya ada hukum seseorang di antara manusia ini, siapapun dia anggap lebih baik daripada hukum al-Mustafa, maksudnya Nabi Muhammad. Dia melihat, wah ini hukum orang ini bagus sekali yang dia buat ini, kan gitu ya. Bagus sekali hukumnya ini, menetapkan begini. Kemudian dia menganggap remeh hukum Rasulullah yang berkaitan dengan hal itu juga. Ya, berkaitan dengan hal itu dianggap, wah ini enggak ada apa-apanya kalau begitu hadis Rasulullah ini berbicara tentang hukum. Kemudian dia lebih memuji, lebih mendahulukan, ya, lebih mengutamakan hukum yang dibuat oleh manusia tadi selain Rasulullah. Siapapun dia, lebih dia utamakan daripada hukum Mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dalam surah An-Najm, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu tapi berbicara sesuai dengan wahyu. Karena hukum yang disebutkan oleh Rasulullah, yang diterapkan oleh Rasulullah, itu semua berdasarkan wahyu, bukan sebatas dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karang-karangan beliau. Ya, bukan hasil inovasi Rasulullah. Bukan hasil kerja keras Rasulullah, mikirkan nih gimana hukum yang bagus ini ya. Dia pikirkan sampai bermalam-malam, kemudian ditulis sama Rasulullah di selembar kertas. Tulis, dia panggil sahabatnya, tulis ini ada hukum baru ini. Ya, tulis ini saya dapat hukum baru, saya buat sendiri. Tidak, Rasulullah menyatakan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dari Rabbuna. Ini telah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, telah datang wahyu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka jika ada orang seperti ini, kata beliau, faqad kafara kufran akbar, maka sungguh dia telah kafir dengan kekufuran yang besar, mengeluarkan dirinya dari Islam secara keseluruhan. Yukhrijuhu minal Islam bil kulliyah, mengeluarkan dirinya dari Islam secara totalitas, keluar dia dari Islam. Kaman yufaddilul qawanin al-wad'iyyah ala hukmillahi wa rasulihi fahuwa kafir. Sebagaimana seorang yang lebih mengutamakan qawanin, al-qawanin al-wad'iyyah. Al-qawanin al-wad'iyyah ini undang-undang ataupun yang semisal dengan itulah, ya, perundang-undangan yang diletakkan oleh manusia. Kemudian ada yang mengatakan ini lebih baik daripada Al-Quran, lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Rasulullah, dan dia berstatus seorang muslim, maka ini bisa menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Dan ini disepakati, tidak ada khilaf di antara para ulama, ini disepakati, ya. Sehingga sini beliau mencontohkan kaman yufaddilul qawanin al-wad'iyyah ala hukmillahi wa rasulihi fahuwa kafir, seperti seorang yang lebih mengutamakan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia, kemudian dia yakini, walaupun dia tetap, ya, menjalani hukum Islam, tapi dia meyakini ini undang-undang yang dibuat manusia ini masih lebih bagus daripada hukum Allah dan Rasulnya, lebih bagus dari Al-Quran. Ini sudah ini.
ya, bahwa kafirun, ini keluar dari Islam. Wal iyazubillah. Wa yadkhulu fi hadza man yaqul innal hukma bima anzalallahu ta'ala la yasluh li zamaninal hadits. Termaksud pembahasan kita ini, termaksud di dalamnya seperti orang-orang yang berkata, sesungguhnya hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak layak, enggak pantas di zaman kita sekarang ini. Ada enggak orang-orang berkata demikian? Ya, ada yang demikian, berkata demikian. Nah, beliau memberikan contoh bahwasanya termaksud pembahasan kita ini pada poin yang keempat ini dari pembatal keislaman, ya, yaitu seperti orang-orang yang mengatakan innal hukma bima anzalallahu ta'ala la yasluh li zamaninal hadits. Sesungguhnya hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kepada manusia, ini tidak cocok diterapkan di zaman sekarang ini. Masa sih kita naik haji pakai onta? Ya. Tidak pernah Rasulullah mengatakan barang siapa, ya, man yahujju la yarkabul ibil fahuwa, ya, fa'iba fa hajjuhu batil, misalnya begitu, ya. Siapa saja yang melakukan haji ke Baitullah, dia tidak mengendarai onta, maka hajinya batal. Enggak ada begitu. Kan enggak ada kan begitu, ya. Tidak ada. Artinya apa? Terserah man istata'a ilaihi sabila. Jadi apapun yang dia sanggup untuk, ya, mempermudah sampainya dia ke Baitullah, ya, ke tanah haram, ya silahkan dia pakai apa? Apakah pakai pesawat, apakah pakai kapal laut, apakah pakai mobil, pakai kuda, kan gitu, ya, ataukah jalan kaki seperti orang-orang dekat sana, ya jalan kaki, ataukah pakai jet, kan gitu, ya, atau pakai lorong waktu, ya, pakai lorong waktu, kan gitu, ya, bisa langsung ke sana. Nah, demikian. Jadi tidak boleh seperti ini, mengatakan bahwasanya syariat ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala tidak cocok di zaman sekarang ini. Sekarang tidak zamannya lagi menerapkan hukum-hukum Islam, itu hanya berlaku di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu saja. Ini kalau sudah seperti ini sudah harus pakai hukum baru, gitu, ya. Sudah harus buat hukum baru, wal iyazubillah. Nah, demikian. Ataupun dia mengatakan wala yaliku illa bizamanil awal. Hukum Allah ini enggak cocok kecuali ya untuk orang-orang dulu saja. Untuk orang-orang yang hidup di masa dahulu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman qala hadza aw i'taqadahu mujarrada i'tiqadin fadlan 'anil amal bihi fahuwa kafir. Maka barang siapa, ya, yang berkata demikian ataupun meyakini, dia enggak mengatakan tapi meyakini memang hukum Islam ini enggak cocok lagi untuk saat ini. Dia yakin seperti itu. Kan begitu, ya. Dia yakin bahwasanya hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak cocok untuk diterapkan di zaman sekarang ini. Walaupun dia tidak mengucapkan kalimat tadi, dia hanya sebatas meyakini saja, mujarrada i'tiqad, hanya sebatas meyakini saja, fadlan 'anil amal bi, terlebih lagi benar-benar dia amalkan, begitu, ya. Benar-benar dia tinggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kafir. Maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Kharid an dinil Islam, dia keluar dari agama Islam. Li'anna alladhi anzala hadhil ahkam huwallahu alladhi la ilaha illa huwal alimul hakimul azim. Karena sesungguhnya yang menurunkan hukum-hukum ini siapa? Maka hendaklah mereka berpikir, siapa yang menurunkan Al-Quran ini? Siapa yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang telah mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun bersabda demikian, yang mana itu bukan dari diri beliau pribadi tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an ini, yang telah menurunkan syariat ini, sebagaimana dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan jasad-jasad manusia ini. Begitu sombongnya manusia mengatakan hukum Allah tidak layak diterapkan di zamannya, di zaman sekarang ini. Apakah dia juga berani mengatakan bahwasanya dirinya juga enggak layak hidup di zaman ini? Kan gitu, ya. Apakah dia siap juga mengatakan bahwasanya saya tidak layak juga hidup di zaman ini? Kalau memang dia meyakini demikian, syariat Allah tidak layak di zaman ini, maka katakan juga saya juga enggak layak hidup di zaman ini. Ya, silahkan dia hidup di zaman purbakala, gitu, ya.
Kembali lagi ke sana, dia cari ya jalan untuk menuju zaman purbakala. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hukum-hukum ini, yang telah menciptakan manusia. Dialah juga yang telah menurunkan hukum ini untuk manusia. Karena yang menciptakan lebih berhak untuk memerintahkan. Ya, yang menciptakan lebih berhak untuk yang menciptakan lebih berhak untuk memerintahkan. Alalahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanyalah milik Allah yang menciptakan dan memerintahkan. Allah yang menciptakan manusia, dia juga yang berhak mengaturnya. Kok susah sih diatur? Bagaimana kondisi mungkin seorang yang berhasil menciptakan satu robot, kan begitu ya? Ya dia yang paling berhak memerintahkan robot ini karena dia yang tahu kan gitu ya, apa yang pantas untuk robot ini misalnya. Kan begitu ya. Ini contoh saja. Lalu bagaimana jika dia ketika ingin mengatur robot ini ternyata robotnya melawan gitu ya. Wah, ini saya sudah buat sendiri capek-capek gitu ya, kok ngelawan saya? Sudah hancurin aja gitu ya. Matikan saya, sudah matikan sekalian. Sudah mati robotnya. Nah, demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi dialah yang telah menurunkan hukum ini. Alladzi la ilaha illa huwal alimul hakimul azim. Yaitu la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana hukum-hukumnya, yang Maha agung. Alladzi ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan dialah yang mengetahui apa yang belum terjadi, dan kalaupun terjadi Allah tahu bagaimana akan terjadi. Inilah dia kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi nanti Allah tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang belum terjadi, dan kalaupun sudah terjadi Allah mengetahui bagaimana kejadiannya. Itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Fa kaifa yadhunnu aqilun fadlan an muslim yu'min billahi wal yawmil akhir ayyakuna hukmallahi wa rasulihi la yunasibu kulla asrin wa kulla waqtin wa kulla makanin. Bagaimana seorang yang berakal bisa meyakini demikian? Terlebih lagi dia berstatus seorang muslim yang menyatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, akan tetapi menganggap hukum-hukum Allah dan Rasulnya enggak cocok, ya, la yunasib kulla zaman kulla asrin. Bagaimana mungkin seorang muslim yang beriman kepada Allah hari akhir meyakini bahwasanya hukum Allah dan hukum Rasulnya tidak pantas diterapkan pada setiap zaman, setiap waktu, ataupun setiap tempat. Enggak cocok hukum Allah itu di negara kita ini katanya. Gitu ya. Tidak cocok hukum Allah SWT, syariat Islam itu di negara kita ini. Akhirnya apa? Kita buat satu peraturan baru kan gitu ya. Kita buat satu syariat baru. Waliyazubillah. Nah, demikian. Walladzi anzalahu alimun bimasalihi khalqih. Yang menurunkan hukum-hukum itu adalah Allah yang mengetahui apa yang menjadi kemaslahatan makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukumnya seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui apa yang sangat diperlukan oleh hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Sementara terkadang makhluknya itu tidak mengetahui apa yang mereka perlukan. Ya. Apa yang sangat mereka inginkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukum tersebut karena Dia yang paling mengetahui kemaslahatan makhluk-makhluknya. Ya, muhitu ilmihi bikulli syai'. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Wa qad alima kulla syai'in kainun ila yaumil qiyamah. Wa qad alima kulla syai'in kainin ila yaumil qiyamah. Wa katabahu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu, apapun itu diketahui oleh Allah sampai hari kiamat, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang terjadi.
bal wallahu alladzi la ilaha illahu innahu la yakunu amnun wala khairun wala sa'adatun wala istiqrarun wala tamkinun illa bil amal bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa laysal khabaru kal iyan. Bahkan ya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah berhak disembah, diibadahi kecuali Dia, sesungguhnya jika ini tidak dilaksanakan, ya sesungguhnya rasa aman, kebaikan, kebahagiaan, keteguhan ataupun kekokohan itu tidak akan mungkin diraih kecuali dengan mengamalkan ataupun melaksanakan apa yang ada di dalam kitab Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in, pada setiap perkara. Karena terkadang kita dapati ya sebagian negara-negara ataupun sebagian orang-orang yang diberikan ataupun memegang urusan-urusan manusia, mengurusi satu tempat, satu negara, mereka berpikir untuk mendapatkan rasa aman, mereka berpikir untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka berpikir bagaimana negara ini akan mendapatkan ketentraman, kan gitu ya, mendapatkan satu kebahagiaan, kemajuan ataupun yang semisalnya. Akan tetapi bukan dengan petunjuk-petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan petunjuk yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka lebih mendahulukan akal mereka, lebih mendahulukan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka pun mendahului Allah Subhanahu wa taala dan mendahului Rasulnya, meninggalkan hukum-hukum Allah, bahkan sampai-sampai meyakini bahwasanya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka buat, peraturan yang mereka buat itu masih lebih baik dari peraturan yang ada di dalam agama Islam. Wa'iyadzubillah. Sehingga kata beliau di sini, fanzur ila man halla biman raghiba an hukmillahi wa rasulihi ila hukmi basharin naqisin mithlihi la yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an wala darran minal masa'ib wal uqubat wal fawda waz-zulm wa adamil aman war-rahah. Maka coba perhatikan apa yang menimpa orang-orang yang membenci hukum Allah dan Rasulnya. Ya, coba lihat dan perhatikan orang-orang yang membenci hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang lebih condong kepada hukum buatan manusia yang kekurangan itu, kan gitu ya, lebih condong kepada hukum-hukum buatan manusia. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk memberikan manfaat ataupun menimpakan mudarat. Tidak bisa. Dari musibah-musibah ataupun ya kekacauan, kezaliman, ya tidak ada sedikit pun dari peraturan atau dari hukum-hukum yang mereka buat itu bisa mendatangkan keamanan. Karena sungguhnya rasa aman itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan bagi manusia. Maka hendaklah ditempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Faqad i'tarafa katsirun minhum bi annahu la tastaqimu umuruhum wa la tahsulu rahatuhum wa la tuqillu suruqat wal fawahish wad dimar wal fasad wal amrad al fatakah wal ilalul musta'siyah illa birruju' ila hukmillahil hakim al alim wa hukmi rasulihi al-Mustafa al-Karim wal amalu bil kitabi was sunnah falhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kata beliau, ya kebanyakan dari mereka telah mengakui bahwasanya urusan-urusan mereka itu tidak akan bisa tercapai, kebahagiaan itu tidak akan mungkin bisa diraih, bahkan ya tindakan-tindakan kriminal seperti fawahish ataupun pencurian, perampokan, kerusakan-kerusakan, penyakit-penyakit yang ya semakin lama semakin menyebar ataupun yang semisalnya, ini tidak bisa diobati kecuali kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum Rasulnya Al-Mustafa Al-Karim, kemudian melaksanakan kitabullah Al-Quran, melaksanakan ataupun menerapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini maka ya sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin.
Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka tidak ada pilihan bagi orang-orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, hendaklah mereka meyakini hukum-hukum Allah itu adalah sebaik-baik hukum, dan hendaklah mereka meyakini bahwasanya hidayah yang dibawa oleh Nabi adalah sebaik-baik hidayah, dan berusaha untuk mengamalkannya, menerapkannya dengan semaksimalnya. Dengan semaksimalnya. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa aman, pertolongan, dan memberikan kegembiraan kepada mereka. Disitulah jalan keluar ataupun solusi dari segala macam problematika ataupun permasalahan yang dihadapi oleh umat ini. Maka jalan keluarnya itu ada pada agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka lebih mendahulukan dari selain hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini hanyalah satu penyakit dan hanya sebatas memperparah penyakit. Gitu ya, hanya sebatas memperparah yaitu kondisi dan keadaan. Satu kondisi negara ataupun bangsa, satu kondisi kaum disebabkan mereka meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk mengobatinya dengan membuat hukum-hukum baru, justru ini hanya semakin memperparah suasana, gitu ya. Semakin menambah keburukan saja, bukan menambah kebaikan. Wal iyadzubillah. Nah, taib, ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan pada poin yang keempat ini, yaitu dari pembatal keislaman. Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dari pembatal-pembatal keislaman yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.